Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah Ta'ala firman karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala la in sa'artum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, sambil menikmati hidangan apa adanya, mari kita termenung sejenak. Di akhir mukadimah tadi saya mengutip firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Artinya wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu maksudnya. Dan apabila engkau mencoba menghitung-hitung nikmatku, niscaya kalian tidak sanggup untuk menghitung. Lalu berikutnya, barang siapa bersyukur, dan seterusnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sudah hafal. Kenapa ini saya garis bawahi lebih awal? Saat ini kita saja yang berkumpul di sini ya, sangat patut bersyukur gitu. Ya. Bisa mendengarkan apa yang sedang disampaikan, juga sambil menikmati hidangan. Tidak semua orang bisa menikmati ini dengan berbagai alasan. Ya, saudara kita saja sekarang Pak Koswara sedang diuji dengan sakitnya. Bahkan kalau kita ingat ke dua kata kunci saja dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, yaitu iman dan takwa. Bahkan biasanya suka disingkat imtak dan iptek gitu ya. Untuk sementara ini, dikarenakan waktu yang tersedia juga tidak banyak, iptek kita kesampingkan saja dulu. Kita ingin membahas, mendalami, mengingatkan kembali, sudah tentu bukan untuk yang para hadirin terutama, tapi kepada yang berbicara. Iman. Sejak kita dilahirkan, alhamdulillah kita sudah dinyatakan sebagai umat Islam, lalu bersahadat dan seterusnya. Kita diajarkan berusaha untuk beriman. Iman. Kata sederhananya barangkali kita sepakat kalau kata iman ini diartikan percaya. Percaya tanpa reserve sudah tentu. Lalu di awal-awal kita sadar sebagai umat Islam, kita diajarkan iman itu ada 6. Ya. Iman atau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iman atau percaya kepada malaikat-malaikat. Kemudian percaya kepada kitab-kitab, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kemudian iman percaya akan adanya Nabi dan Rasul. Konon ada yang mengatakan yang wajib kita ketahui hanya ada 25 orang saja. 25 Rasul saja. Kemudian yang kelima, kita diwajibkan percaya iman akan adanya hari akhir.
ya, hari pembalasan. Kemudian juga yang paling sering kita tafakuri adalah iman percaya akan takdir baik dan takdir buruk. Itu semua sudah merupakan sunatullah. Kenapa saya garis bawahi iman ini? Di media massa, ya, di kehidupan sehari-hari dari pembicaraan, di tingkat kecil saja, di tingkat rumah tangga, di tingkat rukun tetangga, di tingkat RW dan seterusnya, diakui atau tidak, kita sedang galau. Tadi juga oleh Pak Nurlan diberi pengantaran bahwa COVID ini entah sampai kapan. Kalau kita kembalikan lagi kepada iman, ya ini diantaranya. Takdir buruk, takdir baik, kita tidak tahu sampai kapan. Kemudian masih juga berbicara soal iman. Di Ankabut ayat 2, saya bacakannya saja terjemahannya, wallahu a'lam bishawab. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja setelah mengatakan kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Kalau kita berbicara soal iman, begitu sekali lagi, ya. Dan bahkan kalau dikaitkan lagi dengan yang sering saya kutip begitu, ya, dan sering diingatkan juga diantaranya oleh Pak Nurlan, Pak Ujang, ya. Ambiya 35. Ya. Wa nablukum bisari wa khiri fitnatau wa ilaina turja'un. Ya. Sesungguhnya kalian itu akan dicoba berupa ujian dengan senang dan susah, gitu ya. Dengan senang dan susah, dan hanya kepada kulah kalian semua dikembalikan. Kemudian kalau soal takwa tadi, ya. Kalau iman kata sederhananya adalah percaya, ya. Takwa terjemahan sederhana barangkali kita sepakat kalau kita katakan bahwa takwa itu patuh, ya. Patuh menjalankan semua perintah-perintah Allah dan patuh menghindari semua larangan-larangan Allah. Ternyata kalau kita kembalikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dua kata ini tidak mudah dan akan tetap selalu. Bahkan sebulan yang lalu kita digembleng, bukan, oleh Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaihim, dan seterusnya. Ujung-ujungnya adalah takwa. Jadi kalau kita gabungkan kedua kata ini, iman dan takwa, dikaitkan lagi tadi dengan surah Al-Anbiya ayat 35 itu, ya. Iman dan takwa itu bukan, kalau dalam bahasa Indonesia kan ada kata benda, ya. Ada dua kata benda konkret dan kata benda abstrak. Iman dan takwa itu kita klasifikasikan ke dalam kata benda abstrak. Saya ingin tegaskan dan ingin ingatkan kepada diri saya sendiri bahwa iman dan takwa itu adalah merupakan benda abstrak yang tidak konstan, tidak tetap dia. Sebab tadi Allah sudah berjanji akan menguji kalian. Jadi jangan terlena kalau kita diberi kesenangan secara lahiriah, secara keinginan manusia, ya. Anak-anak maju, cucu-cucu sehat-sehat, usaha jalan, ya. Bahkan bukan mustahil
Kalau kita dalam kesenangan menurut ukuran manusia itu kita terlena lalu lupa. Ya, hilap. Sholat jadi pada haroream ke masjid. Padahal ada ketentuan sholat sebaik-baiknya sholat untuk laki-laki dewasa adalah di masjid. Sebaik-baiknya dikatakan. Bahkan kalaupun ada ibu-ibu wanita yang ingin sholat di masjid, jangan dilarang. Itu saking pentingnya sholat di masjid. Tapi aduh, punten ya, menuju gumbah mobil, entengnya saja. Pameng, punten ke maraban lauk yang punya balok. Itu juga ujian. Jadi sekali lagi, dalam kesempatan yang singkat ini, ya, saya ingin ingatkan diri saya sendiri, iman dan takwa itu bukan barang statis. Ya. Kalau kita pinjam istilah ekonomi, kedua kata ini fluktuatif, gitu ya. Itu juga disunahkan oleh Rasul ya. Diwanti-wantikan bahwa iman itu turun naik. Kan secara bergurau sering juga kita katakan ya, iman dan isi dompet itu berbanding terbalik. Ya. Kalau iman tipis, biasanya dompet tebal. Ya. Koyongnya teh mall, koyong teh jalan-jalan. Tapi kalau dompet lagi tipis, iman tebal. Itu secara bergurau. Tapi mari kita tafakuri ke dalam diri kita sendiri, benar nggak nih? Ya. Sebab kalau lagi banyak uang, ya, ada atas sedekah, atas sedekah, sedekah tidak cekap. Yang utama adalah tetap sholat. Gitu ya. Bahkan kalau Anda tidak bisa berdiri, sholat sambil duduk. Tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk sambil telentang. Tidak bisa telentang pakai isyarat. Mata juga tidak bisa isyarat, ya sudah habis jatah kehidupan. Nah sebelum habis jatah kehidupan itu, kita usahakan semaksimal mungkin sholat kita laksanakan tepat pada waktunya. Tepat pada waktu juga kadang-kadang hese ya. Di masjid sana matos adan, di sini matos acan, di sana matos komat, di sini belum. Itu masalah teknis barangkali. Kemudian ibu-ibu bapak-bapak yang ingin saya tambahkan sedikit lagi barangkali. Kata iman dan takwa ini ada beberapa sifat manusia yang sebaiknya kita hindari agar iman dan ketakwaan kita ini naik minimal. Kalau sudah naik tidak turun lagi gitu. Tapi dah sesah kata saya. Sebab ada lagi janji Allah, aku akan bulak-balikan suasana hati kamu. Ya. Hari bersyukur atau masa kami gitu naros dan seterusnya. Ada beberapa sifat yang baru kita perlu tafakuri, banyak sebetulnya, tapi ini beberapa intinya saja. Pertama dalam kehidupan sehari-hari, ya, di tingkat terendah saja, ya. Tanpa kita sadari, kita sering lebih sibuk mencari kesalahan dan kelemahan orang lain daripada menafakuri ya kesalahan kita dan kekurangan kita. Dan itu sering sebetulnya sudah diulang-ulang ya oleh penceramah dimanapun, tapi berulang lagi. Tapi dengan mulut ini sampai ada hadis yang mengatakan, bila engkau percaya kepada Allah dan kepada hari akhir, berbicaralah yang baik-baik saja. Atau diam. Hesek kata diam. Pak Nurlan kemarin baru memposting pentingnya orang tua banyak-banyak bicara. Kalau tidak salah begitu ya. Tapi bicaranya yang baik sudah tentu, yang mengajak gitu ya, yang mendamaikan, ya,
yang menyejukkan. Ya. Itu sampai dikatakan begitu. Ya. Jangan kita sibuk-sibuk mencari kesalahan orang lain gitu. Ya. Kemudian ini berkaitan dengan yang pertama, ya, keras hati. Ya, ya barangkali terjemahan lebih panjangnya keras hati itu merasa benar sendiri, gitu ya. Dan seterusnya barangkali lebih tahu. Itu tidak perlu jauh-jauh, teman sekasur saja kadang-kadang asa benar serangan. Akang masalah gitu ya. Terus keras hati itu memaksakan kehendak gitu ya. Orangnya benar gitu ya. Kemudian ini yang tidak kurang gawatnya, terlalu cinta dunia, ya, hubud dunia, apalagi sekarang. Waduh, bukan masa Allah katanya ya, kalau untuk yang jelek itu subhanallah. Sudah ada tanda. Lalu yang keempat, hilang rasa malu. Ya. Wah, ini mah sudah kemaluan itu sudah tidak ada. Yang kelima, panjang angan-angan. Yang keenam, perilaku zolim yang dilakukan berulang-ulang. Lebih kurangnya mohon maaf. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.